Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti diketahui bahwa pemerintah Republik Indonesia sekarang sudah melegalkan untuk jamaah umroh pergi secara mandiri. Arab Saudi dalam hal ini telah membuka lebar pintu pariwisata mereka, dan visa turis atau electronic visa atau visa on arrivals kini bisa digunakan untuk melaksanakan ibadah umroh. Pemerintah Indonesia tidak bisa melarang warganya bepergian ke luar negeri tentunya dengan sebagai turis. Namun Kemenak dalam hal ini tetap berpegang pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggara ibadah haji dan umroh. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa perjalanan ibadah umroh diselenggarakan oleh PPIU yang terdaftar atau berizin resmi. Ini undang-undangnya mengatur demikian. Kemudian tujuan regulasi ini adalah untuk melindungi jamaah sebetulnya dari penipuan misalkan ya. Kemudian memastikan mereka mendapatkan pelayanan standar tentang bimbingan, akomodasi, transportasi selama beribadah. Kemudian kata legal di sini bisa diartikan bahwa Anda tidak akan dideportasi oleh otoritas Arab Saudi karena melakukan umroh dengan visa turis. Ini tentunya ada plus minusnya ya. Jadi plus minusnya ini coba akan saya kupas di sini, mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada siapa saja. Umroh merupakan impian bagi setiap muslim di Indonesia. Selama bertahun-tahun, perjalanan ini identik dengan pendaftaran melalui penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau dikenal dengan PPIU atau Biro Travel Resmi. Namun seiring dengan perubahan kebijakan visa dari kerajaan Arab, fenomena umroh mandiri atau umroh backpacker semakin diminati. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, juga telah memberikan pernyataan resmi tentang umroh mandiri ini yang intinya tidak melarang praktek umroh mandiri meskipun tetap memberikan catatan khusus. Meskipun sekarang legal untuk dilakukan, model perjalanan ini perlu dipertimbangkan secara matang untuk melaksanakan umroh mandiri. Hati-hati, banyak sekali hal-hal yang perlu diperhatikan, jangan sampai Anda kena dam atau agak bermasalah. Berikut akan saya berikan ulasan mendalam tentang plus minus dari umroh secara mandiri. Kita bicara masalah plusnya dulu, atau kelebihan dari umroh mandiri itu seperti apa. Yang pertama, yaitu bahwa umroh mandiri ini bisa dijalankan secara fleksibel, baik waktu maupun durasinya. Yang kedua, potensi biaya yang lebih murah atau lebih hemat dibandingkan dengan menggunakan biro travel. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman perjalanan yang berbeda. Proses pengurusan segalanya sendiri, berinteraksi langsung dengan penduduk lokal juga bisa untuk minta kerjasama atau menyewa tempatnya. Yang keempat, bebas menentukan itinerary ya, atau jadwal acara perjalanan di sana. Kemudian, ini yang perlu diperhatikan, sisi minusnya menyimpan risiko dan tantangan yang signifikan. Ya. Banyak risiko yang harus dihadapi, ya. Tetap direkomendasikan. Yang pertama adalah tanpa perlindungan resmi dari Kemenak. Ya, hati-hati ini, nggak ada perlindungan dari Kemenak. Ini adalah risiko terbesar. Jika Anda berangkat melalui PPIU resmi, ya, perusahaan travel resmi, Anda terdaftar dalam sistem Kemenak. Jika terjadi masalah, misalkan Kemenak memiliki wewenang ya untuk menindak PPIU tersebut dan memberikan perlindungan hukum bagi jamaah yang berangkat melalui PPIU tersebut. Ini poin kritisnya. Saat Anda berangkat mandiri, misalnya dengan visa turis, Anda secara hukum dianggap sebagai wisatawan biasa, bukan jamaah umroh dalam data Kemenak. Hati-hati ini ya. Jika Anda mengalami penipuan akomodasi atau masalah lainnya di Arab Saudi, di Tanah Suci, Kemenak tidak memiliki landasan hukum untuk menuntut pihak manapun karena memang tidak ada kontrak yang terdaftar melalui sistem mereka. Kemudian yang kedua adalah kerumitan pengurusan administrasi. Anda yang melakukan umroh mandiri harus mengurus semuanya sendiri. Ya.
Misalkan visa, meski kini Arab Saudi memudahkan untuk menggunakan visa turis, elektronik visa turis, Anda tetap harus memenuhi syarat dan ketentuan agar tidak ditolak. Hati-hati, administrasi ini Anda bisa ditolak kalau nggak hati-hati mengurusnya. Tiket pesawat misalkan, mencari tiket yang pas jadwal dan harganya butuh usaha. Kemudian akomodasi misalkan, memesan hotel di Mekah dan Madinah yang lokasinya strategis dan terpercaya tidaklah mudah yang dibayangkan. Karena harus survei dulu, melihat dulu. Nah ini tempatnya jauh. Kemudian dari segi transportasi, Anda harus memikirkan sendiri transportasi dari bandara Jeddah atau Madinah ya ke hotel, serta transportasi antar kota Mekah Madinah atau Madinah Mekah. Kemudian yang ketiga adalah minim bimbingan ibadah atau manasik. Ya. Umroh adalah ibadah yang memiliki rukun dan tata cara, kita kenal dengan manasik. Ya. Jamaah travel biasanya dibimbing dan diarahkan oleh seorang namanya muntawib atau pembimbing ibadah. Jamaah mandiri harus memiliki bekal ilmu manasik yang sangat kuat. Ya. Jadi kalau mandiri nggak punya ilmu manasik, bisa salah, bisa nggak sesuai dengan Rasul. Kemudian juga dia harus bisa memandu kolektif saat pelaksanaan tawaf, sa'i, atau tahlul. Nggak ada pemandunya dalam hal ini ya. Kemudian yang keempat adalah penanganan situasi darurat yang rumit. Kenapa rumit? Misalkan gini, jika terjadi musibah di Arab Saudi terutama ya, sakit, kecelakaan, kehilangan paspor misalkan, Anda yang melakukan umrah mandiri harus mengurus sendiri. Ini menjadi tantangan besar di negara asing dengan bahasa dan mungkin sistemnya sangat berbeda. Kemudian Anda harus mengurus klaim asuransi perjalanan jika ada ya, mencari rumah sakit dan berkoordinasi dengan KJRI atau KBRI secara mandiri. Tidak seperti kalau menggunakan travel, tentunya travel itu yang akan mengurus karena sebagai tim. Legal tidak sama dengan mendapat perlindungan dari Kemenak layaknya jamaah yang menggunakan PPIU. Artinya legal pun di sini tidak seperti legal yang kita lakukan bebas. Ternyata tidak ada perlindungan apapun dari Kemenak. Jadi apa kesimpulannya? Oke. Yang pertama, siapa sih yang cocok untuk melakukan umroh mandiri ini? Nah, ini perlu dicatat ini ya. Umroh mandiri adalah pilihan yang sah. Namun, opsi ini tidak disarankan untuk semua orang. Untuk jamaah yang lanjut usia, ya, lanjut usia rentan ya. Kemudian jamaah dengan resiko kesehatan yang tinggi, resti namanya ya. Kemudian jamaah yang baru pertama kali di tanah suci, hati-hati kan pertama kali tanah suci. Kemudian jamaah yang ingin fokus beribadah tanpa dipusingkan oleh urusan teknis dan administrasi. Jadi kalau Anda ingin fokus ibadah ya jangan menggunakan yang mandiri, karena mandirinya semuanya akan sendiri ya. Pada akhirnya pilihan kembali kepada tangan dari jemaah sekalian, mana yang akan dipilih, tentunya ada plus dan minusnya, tentunya ada resiko yang akan diterima jika melakukan umroh mandiri. Oke, ini aja, semoga bermanfaat buat semuanya yang mau pergi umroh dengan umroh mandiri. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.